Om Swastiastu, Om Wigenamastu, Namo Sidam. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. SMP AMI merupakan salah satu SMP swasta yang ada di Kota Denpasar, Bali, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa 2 nomor 25, Kelurahan Pemecutan Kaje, Denpasar. Berdiri pada tahun 2007 dengan izin nomor 421.201/124 Dikbud. Pembelajaran yang dilaksanakan di SMP AMI pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mengedepankan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki siswa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, SMP AMI menerapkan learning from home dengan melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringan atau disebut dengan daring. Namun pembelajaran daring yang terlaksana belum maksimal karena ada beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut. Kendala yang masih ditemui dalam LFH ini yakni dari segi partisipasi, kehadiran, dan kewajiban melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Yang kedua, hal tersebut nampak dari rendahnya jumlah pengumpulan tugas dan kehadiran atau partisipasi siswa dalam mengikuti kelas atau pembelajaran daring. Yang ketiga, dikarenakan di masa pandemi COVID-19 ini anak-anak cenderung tidur larut malam sehingga cenderung bangun siang, dan selama berada di rumah siswa merasa libur. Yang keempat, oleh karena itu perlu adanya metode dan strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu melalui penerapan kelas daring interaktif, baik melalui rencana pengembangan sekolah tahun 2020. Kami melakukan program yang berupa solusi, yaitu penerapan kelas daring interaktif komunikatif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Melalui penerapan metode tersebut diharapkan bagi siswa meningkatkan kedisiplinan belajar siswa pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kemudian bagi guru, mengoptimalkan kompetensi guru untuk menerapkan pembelajaran daring yang komunikatif, interaktif, menyenangkan, dan bagi kepala sekolah mengimplementasikan kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah. Adapun indikator keberhasilan yaitu disiplin, aktif, interaktif, dan komunikatif yang dimiliki oleh siswa. Kemudian on time mengikuti kelas daring, mengerjakan tugas dengan baik, kehadiran dan partisipasi siswa meningkat, dan mengenakan pakaian seragam sesuai hari, membuat situasi formal. Kemudian langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu pertama adalah perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan. Setelah itu adalah monitoring dan evaluasi, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Dalam kegiatan perencanaan, kepala sekolah membuat rencana pengembangan sekolah yang terdiri dari tujuan, yaitu kemudian indikator keberhasilan, program kegiatan, langkah-langkah, sumber daya, dan student well-being. Yang semuanya ini telah terangkum di dalam matrik rencana pengembangan. Baik, pada awal kegiatan, pelaksanaan kegiatan RPS ini diawali dengan rapat bersama tim guru, membahas bagaimana metode kegiatan pembelajaran interaktif komunikatif yang akan kita berikan kepada siswa, dan juga persiapan kegiatan melaksanakan kegiatan tersebut dengan membentuk koordinator pembelajaran. Pemberian motivasi dan penguatan di awal dan akhir pembelajaran. Berikut adalah kuis atau game yang diberikan sebelum pelajaran dimulai atau pada persepsi. Pembuatan presensi di awal dan akhir pembelajaran. Selanjutnya, dokumentasi yang dilakukan atau diberikan oleh siswa dan ortu. Dalam hal monitoring, kami melaksanakan monitoring menggunakan instrumen yang dibuat di Google Form yang terdiri dari instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan RPS, juga instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK, dilanjutkan dengan instrumen evaluasi hasil kegiatan, dan yang paling penting adalah instrumen pencapaian student well-being, kebahagiaan murid.
Pada kegiatan refleksi, guru bersama kepala sekolah mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi, hal-hal yang mendukung serta menghambat tercapainya tujuan RPS. Melalui metode atau strategi pemberian motivasi dan juga penguatan serta game di awal pembelajaran membuat siswa semakin antusias dan semangat dalam mengikuti kelas daring. Dan ketika guru memberikan form presensi di awal dan juga di akhir pembelajaran, itu membuat siswa semakin rajin dan juga disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran secara digital. Adanya presensi 2 kali, jadi saya itu ikut sekolah online itu Saya senang mengikuti kuis atau game yang diberikan guru sebelum dan pelaksanaan pembelajaran kreatif, komunikatif, menyenangkan. Didapatkanlah hasil yang pertama, yaitu siswa dapat sangat senang diberikan motivasi, penguatan, serta kuis game sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian siswa rajin dan disiplin mengikuti kelas daring dan melakukan presensi di awal dan akhir pembelajaran. Siswa hormat dan peduli serta bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai peserta didik. Siswa menjadi disiplin, aktif, kreatif, senang dan antusias mengikuti pembelajaran daring, di mana keempat tujuan ini sudah mengacu pada tujuan dari Kementerian Pendidikan, yaitu student well-being. Demikianlah rencana pengembangan sekolah tahun 2020 di SMP Almi Denpasar untuk meningkatkan kedisiplinan anak untuk mengikuti kelas daring di masa pandemi.